Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menghitung nilai kuartil, desil, persentil di Microsoft Excel dan juga di SPSS. Nah, langkah pertama akan saya tampilkan untuk yang di Microsoft Excel. Ya, ini misalkan untuk perhitungan kuartil. Di sini saya punya data tunggal ya, berupa nilai ujian statistik dari 10 orang mahasiswa ya. Nah, ketika saya ingin menghitung kuartil 1 ya, itu rumusannya adalah sama dengan kuartil. Ini rumusannya, kita klik 2 kali di sini. Oke, kita blok datanya untuk array, kemudian saya kasih koma karena sesuai dengan rumusan ini ya. Ini koma, kemudian kuartnya karena di sini saya ingin menghitung kuartil 1 itu saya ketik 1, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini juga akan berlaku hal yang sama untuk kuartil 2 ya. Saya klik 2 kali lagi, kemudian saya blok datanya, lalu saya ketik koma 2, tutup kurung, enter. Nah, ini juga akan sama untuk kuartil 3 ya. Oke, blok lagi, koma 3, tutup kurung, enter. Nah, itu tadi untuk proses perhitungan kuartil data tunggal di Microsoft Excel. Nah, bagaimana dengan kuartil data kelompok ya? Nah, untuk kuartil data kelompok, misalkan di sini diberikan data untuk nilai mahasiswa dengan ada 6 kelas ya, ada 6 kelas di sini dengan intervalnya seperti ini. Yang pertama, untuk kelas pertama dari 55 sampai 61 dengan frekuensinya ada 8 orang, selanjutnya untuk nilai 62 sampai 68 ada 13 orang, dan seterusnya sampai kelas yang ke-6. Nah, kalau kita lihat di sini untuk panjang kelas atau nilai C-nya, nah, untuk range dari 55 sampai 61 itu ada 7 nilai di sini ya, sehingga kita bisa katakan bahwa panjang kelasnya adalah 7 ya. Nah, untuk menghitung kuartil langkah pertama juga kita harus membuat distribusi frekuensi kumulatifnya ya. Nah, untuk membuatnya kita harus di sini misalkan saya menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, otomatis startnya dengan frekuensi yang paling awal atau frekuensi dari kelas pertama. Ini dia ya. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kelas berikutnya itu diperoleh dari ketik sama dengan dari penjumlahan antara frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ya, dijumlahkan dengan frekuensi kelas yang akan kita cari frekuensi kumulatifnya ya. Saya enter. Nah, ketika saya sudah membuat rumusan seperti ini, maka rumusan ini juga akan berlaku untuk kelas ketiga sampai kelas yang ke-6. Sehingga untuk frekuensi kumulatif dari kelas terakhir harus berjumlah sama dengan jumlahan dari keseluruhan frekuensi di sini. Untuk nilai N-nya di sini saya jumlahkan, saya ketik sum, saya jumlahkan keseluruhan dari data frekuensi ini untuk nilai frekuensinya. Oke, saya tutup kurung, enter. Jadi ini 40, di sini juga 40 ya. Artinya untuk kelas terakhir frekuensi kumulatif kurang darinya harus sama dengan banyaknya data yang kita punya atau nilai N atau sigma F ya. Oke, langkah selanjutnya di sini saya ingin menghitung kuartil 1 dan kuartil 3 ya. Karena kalau kita ingin menghitung kuartil 2 sama saja dengan kita menghitung nilai median. Jadi di sini saya hanya menghitung kuartil 1 dan kuartil 3 saja. Oke, kita lanjut. Ini untuk letak kuartilnya. Misalkan untuk letak kuartil pertama. Nah, diperoleh dari saya ketik sama dengan buka kurung 1 bagi 4 ya, tutup kurung dikalikan dengan banyaknya data ya. Saya enter. Oke,
Jadi untuk letak kuartil pertama ada di frekuensi kumulatif yang nilainya sama dengan 10 atau range-nya ada nilai 10. Nah, kalau kita lihat di frekuensi kumulatif di sini, untuk nilai yang sama dengan 10-nya tuh tidak dimunculkan langsung ya, kita tidak dapat melihatnya, tetapi untuk range-nya ada di kelas kedua. Jadi untuk frekuensi kumulatif kelas pertama ini dia startnya dari 0 sampai 8. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kelas kedua dia startnya dari 9 sampai 21. Jadi untuk nilai 10 juga ada di sini ya. Sehingga ini untuk kelas kedua merupakan kelas kuartil pertama. Saya warnai supaya membedakan. Kemudian untuk letak kuartil ketiga itu diperoleh dari sama dengan buka kurung 3 bagi 4 tutup kurung dikalikan dengan banyaknya data. Saya enter. Untuk letak kuartilnya ada di frekuensi kumulatif yang sama dengan 30 atau dia ada di range yang 30. Kalau kita lihat otomatis dia ada di kelas yang keempat ya. Ini saya warnai. Oke. Saya warna dia dengan warna hijau ya. Nah, setelah kita sudah memperoleh letak kuartil dari kuartil pertama dan juga kuartil ketiga, selanjutnya adalah kita mencari tepi bawah kelas kuartil masing-masing. Untuk kuartil pertama, diperoleh dari batas bawah kelas kuartil pertama dikurangi dengan 0,5, 0,5 ya. Saya enter. Kemudian, untuk tepi bawah kelas kuartil ketiga, itu sama dengan batas bawah kelas kuartil ketiga dikurangi dengan 0,5. Oke. Dan untuk langkah selanjutnya itu kita menentukan frekuensi kumulatif kelas kuartil. Di sini untuk frekuensi kumulatif kelas kuartil pertama itu saya ketik sama dengan ini dia ya, 21 nih ya. Nih, kemudian untuk frekuensi kelas kuartil ketiga itu sama dengan yang 32 nih, kolom E7. Saya enter. Selanjutnya untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama. Ini dia ya, kolom E4 ya, atau nilainya sama dengan 8. Ini juga untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga. Nah, untuk panjang kelasnya kita sudah menentukan di awal. Selanjutnya kita mencari nilai kuartil ya, untuk kuartil pertama dan juga untuk kuartil ketiga. Itu diperoleh dari saya ketik sama dengan tepi bawah kelas kuartil pertama ya, dijumlahkan dengan, saya buka kurung 3 kali di sini. Ya, dijumlahkan dengan hasil dari letak kuartil pertama dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama tutup kurung bagi buka kurung lagi frekuensi kumulatif kelas kuartil ya, yang ini untuk kuartil pertama dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama tutup kurung satu kali lagi, kemudian dikalikan dengan panjang kelas kolom O4 ya, tutup kurung, enter. Ini hasilnya ya untuk nilai kuartil pertama. Kalau sudah seperti ini langsung saja kita arahkan kursor ke kotak sebelah kanan bawah sampai membentuk plus hitam. Kita tarik dia ke sebelah kanan, lepas. Nah, ini untuk kuartil ketiga yang diubah hanya untuk panjang kelasnya, yaitu adalah kolom O ya, bukan kolom P. Kalau kolom P yang ini merupakan nilai kuartil pertama, tapi kalau untuk kolom P, O adalah panjang kelas, yaitu O4. Oke. Lalu kita enter. Nah, ini dia ya untuk nilai kuartil ketiga, yaitu sama dengan 80,94. Oke, itu tadi hasilnya untuk kuartil.